Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Banjarmasin Pos. Berjumpa kembali dalam program Mom and Kids Banjarmasin Pos. Bicara apa saja bersama dengan saya Christine Julissa Putri. Di hari ini kita akan membahas tentang tema libur akhir tahun yang kids friendly dong. Nah, bagaimana itu? Nanti kita akan berbincang mengenai liburan akhir tahun yang kids friendly bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Galuh Dwinta Sari MPSI yang merupakan psikolog dan juga koordinator unit konseling Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di libur akhir tahun ini kan sudah di depan mata ya Sobat di Pos semuanya. Saatnya juga traveling, mengajak anak-anak liburan. Nah, mama di rumah ini juga memiliki anak kecil yang tidak tentu ingin dilewatkan. Masa iya ibunya pergi jalan-jalan terus anaknya ditinggal di rumah, kan tidak mungkin ya. Nah, tapi juga sering muncul perasaan was-was, bingung mencari tempat wisata yang ramah dan nyaman bagi anak. Kemudian destinasi yang friendly ini yang seperti apa? Bagaimana kita cara mencari lokasi yang kids friendly? Terus apa sih ciri-ciri lokasi kids friendly ini? Terus destinasi seperti apa yang disukai oleh anak-anak dan mengapa harus kid friendly? Mom sekarang ini membayangkan bahwa liburan anak itu merepotkan. Kemudian mulai dari memilih destinasi wisata yang ramah anak, kemudian packing berbagai keperluan si anak, kemudian juga menjaga moodnya tetap happy agar dia tidak rewel selama perjalanan. Kemudian mengajak anak berlibur bisa jadi banyak tantangan supaya si kecil dapat menikmati waktu libur bersama keluarga dengan nyaman. Tentunya moms di rumah ini perlu melakukan persiapan yang matang. Apa saja persiapannya? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Ibu Galuh. Oke, jadi hari ini temanya tentang liburan ya. Jadi ini udah mulai ada yang bagi rapot ya, Iya, bagi benar. rapot, terus udah libur juga. Tapi ada yang belum bagi rapot juga kayaknya ya, kayaknya sih. Iya. eh Kalau bicara tentang liburan kids friendly, yang pasti eh kita sesuaikan sama kebutuhan anak ya. Terus kita lihat dulu deh anaknya ini usia berapa. Anak kita nih baby kah, toddler ya, balita, batita, 3 tahun, 5 tahun gitu. Atau dia 10 tahun SD misalkan, atau dia SMA. Kakaknya nih SMA gitu. Nah, otomatis kan eh, pemilihannya juga kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan anak kita sudah SMA, otomatis pemilihannya yang dia suka dong, mungkin berkaitan sama minatnya gitu. Tapi kalau misalkan yang eh usia TK, mungkin bisa kita ajak eksplorasi kali ya. Cuman kita lihat lagi kebutuhan anaknya. Pertama, kalau misalkan dia eh sukanya outdoor, maka kita ajaklah mungkin ke alam-alam gitu ya. Terus kalau misalkan dia ternyata alergi kena rumput, alergi panas, ya berarti opsi kita nggak akan bisa ke outdoor dong. Pasti indoor ya, mungkin apa main game di mall gitu mungkin, atau apa ada acara di rumah yang pasti itu menandakan bahwa liburan dan santai dan menyenangkan gitu. Bisa juga merencanakan ke tempat ayah atau ibunya bekerja. Misalkan nih ayahnya bekerja jauh, beda pulau misalkan, atau beda provinsi kan, liburannya dia bisa merasakan ke tempat itu gitu. Jadi tidak harus ke suatu tempat yang gimana sih kalau menurut saya ya. Itu tidak Jadi ada ciri spesifikasi ya. Tidak ada yang ciri tertentu untuk setiap anak gitu. Karena setiap anak itu punya ciri yang berbeda-beda betul, ya. dia punya kebutuhan sendiri-sendiri kan. Ada anak yang dia maunya indoor, ya kalau kita bawa ke outdoor ya dia males lah. Dia nggak mau kena panas. Nanti mamanya nyuruh, oh ke sini, ke sini, ke sini, nggak mau kena rumput, nggak mau lepas sepatu, ya kan. Iya. Jadi yang paling tahu anak kita adalah kita sendiri, ya. Lalu bagaimana liburan yang kids friendly ini apakah sangat diperlukan Bu untuk anak-anak gitu? eh Kalau liburannya pasti diperlukan ya. Tapi kalau kids friendly itu kan lebih ke situasionalnya. eh Tempat yang kita datangi itu
mendukung nggak dengan kebutuhan kita, dengan anak kita gitu. Yang pertama kan transport menuju ke sana. Memungkinkan nggak sih kalau misalkan kita bawa anak usia 4 tahun, kalau terlalu jauh gimana? Terus kita ke sana naik apa gitu, itu perlu diperhatikan. Mm-mm. Jangan-jangan nanti pas kita nyampe anak kita udah tidur. Nah, padahal kita maunya dia lihat Mm-mm. yang ada di situ, entah ada binatangnya atau apa. Nah, ternyata dia kelelahan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Mm-mm. Nah, seberapa penting liburan ini? Apakah setiap tahun itu harus memberikan schedule ya? Misalkan sebulan sekali kita pergi liburan bersama anak, atau mungkin waktu-waktu tertentu aja udah cukup? Oke, liburan ya. Ada yang liburan mungkin skalanya kecil, apa sedang besar gitu ya. Mungkin kalau liburan besar mungkin harus kemana dengan budget berapa yang harus diatur dengan sedemikian rupa. Tapi kalau misalkan sekedar jalan-jalan mingguan mungkin bisa diagendakan ya. Mungkin setiap minggu atau 2 minggu sekali itu pasti keluar apa main apa gitu ya. Atau melukis yang di mana gitu, Yang di mewarna taman-taman ya, di ruang terbuka. itu. Nah, itu juga bisa jadi pilihan sih kalau misalkan untuk mingguan atau bulanan gitu. Tapi kalau misalkan yang dengan anggaran yang lebih besar, mungkin ke tempat yang lebih apa ya, lebih kompleks, terus lebih lengkap. Nah, itu mungkin kita memerlukan schedule yang pasti, dia liburan tanggal berapa, kemudian kita bawa berapa, budget, baju, terus ada anggota keluarga lain yang diajak nggak, nenek kakek atau pengasuhnya, gimana diajak apa enggak gitu. Berarti kalau secara psikologis nih Bu, liburan ini diperlukan apa enggak sih sebenarnya? Kan anak-anak di sekolahan sudah berteman dengan banyak orang ya, mungkin mereka sudah cukup terhibur di situ, atau memang mereka juga perlu liburan yang dengan keluarga sendiri gitu? Liburan itu sebenarnya membuat kita memiliki kualitas memori yang bagus ya, yang mana itu untuk pertumbuhan anak itu akan disimpan di core memory, jadi memori penting gitu. Jadi kalau misalkan dia apalagi usia golden age gitu ya, mungkin 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi ketika liburan itu akan diingat sampai dewasa gitu. Bahwa saya pernah liburan ke sini sama orang tua gitu. Saya lihat dino dan lain-lain misalkan gitu ya. Atau lihat hewan apa gitu. Nah, otomatis quality time keluarga kan juga meningkat ya gitu. Walaupun dia ada hiburan dengan teman-teman, dia juga butuh memori dengan orang tuanya gitu. Nah, dan perlu juga untuk orang tua ketika memang itu sudah jatahnya anak liburan, nah maka itu benar-benar liburan gitu. Ya mungkin ada yang sangat sibuk ya, sekalian rapat atau apa gitu. Cuman ya luangkan waktu buat dia gitu. Kalau memang itu jatahnya dia. Berarti untuk liburan ini memang bagus ya untuk perkembangan anak Bu? Atau sebaliknya kalau kebanyakan liburan justru malah mengganggu mereka belajar? Kalau otomatis kalau yang kebanyakan itu memang nggak bagus ya. Jadi kalau memang jatahnya liburan, ya liburan nggak apa-apa. Sama kayak kita ngajak jalan-jalan misalkan. Kalau memang dia lagi libur, ya kenapa enggak gitu. Kalau memang itu hari Minggu, ya kenapa enggak gitu. Kalau memang apalagi nih liburan semester berapa minggu gitu, kita punya agenda, kita ada budgetnya, anggarannya yang sudah disiapkan, mungkin pokoknya akhir tahun kita harus kemana gitu, bertiga gitu, ya nggak apa-apa, dan itu bagus untuk quality time bondingnya anak dengan orang tua. Berarti liburan ini juga diperlukan ya, tapi kita lihat situasi kondisinya ya. Kalau saatnya anak UAS ya jangan diajak liburan. Ya Ya kan? iyalah. Midkes jangan diajak liburan, nanti mengganggu ya. Oke Bu. Nah ini ada tips nggak Bu, liburan bagi anak yang punya orang tua super sibuk, selain kita ikut orang tua ke kantor kayak tadi yang Ibu sebutkan? Oke, nah itu kadang jadi keluhan ya. Jadi saya pengen punya waktu sama anak gitu, tapi saya juga sibuk nih, super sibuk gitu. Tapi harapannya di super sibuknya jadwal itu mungkin ada satu hari yang mungkin bisa di take off kan buat anak gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Tapi kalau tidak, maka ambillah kesempatan-kesempatan yang kosong. Jadi misalkan
ada break makan siang mungkin. Nah, itulah momennya mungkin anaknya suka apa gitu. Takutnya juga ketika dia ikut ke kantor, itu kan apa? Dia main sendiri apa sendiri gitu. Nah, tapi beda kalau misalkan ayahnya kerja di tempat jauh gitu ya. Nah, dia kan akan melihat suasana, oh ayahku tuh tinggal di sini gitu loh. Lingkungan kerjanya kayak gini. Jadi bukan cuman ngikut ke kantor, tapi dia tahu oh bapaknya tuh tinggal di yang memang jauh dari rumah gitu. Berarti itu untuk melatih ini juga ya Bu ya, untuk melatih kesabaran juga ya. Kalau bapaknya nggak pulang-pulang, nggak apa-apa karena memang sibuk ya. Ya paling nggak dia tahu kondisinya gitu. Oke. Nah ini Bu, kadang itu kan sering ada kebingungan ya mencari tempat liburan yang ramah dan nyaman untuk anak-anak. Kadang ibunya mungkin pusing, kesini atau ke sana ya. Nanti anak kalau di sana seperti apa gitu. Misalkan kita bawa ke pantai atau kemana gitu. Ini bagaimana cara mengatasi ini Bu? Oke, bingung ya, bingung nih mau ke A atau ke B. Nah, jadi sebaiknya mama dan ayahnya itu riset dulu. Riset itu bisa jadi tanya ke temen yang sudah pernah ke sana. Jadi, kamu sudah pernah ke tempat A? Oh, itu gimana? Ada nursery roomnya nggak? Terus tempat makannya gimana? Kalau pakai stroller bisa nggak? Atau takutnya jalannya masih batu-batu sehingga tidak memungkinkan kita pakai stroller gitu kan? Terus nanti tanya lagi mau ke tempat B misalkan. Mungkin ada temen yang udah pernah ke sana itu bisa ditanya. Kira-kira memungkinkan nggak kalau kita bawa 2 anak, 3 anak gitu, atau anak dengan gap yang berbeda, misalkan kakaknya SMA, adiknya TK. Nanti takutnya si kakak bosan atau si kakak enjoy, si adik yang bosan karena nggak bisa ikut mainan karena masih kecil gitu. Nah ini kalau ngomong-ngomong tentang tempat ya, tempat yang kids friendly itu yang seperti apa Bu? Mungkin ada ciri-cirinya? Ya yang pasti kalau kids friendly sebenarnya yang pertama memenuhi kebutuhan anak dan juga ibunya ya sebenarnya ya. Jadi misalkan kalau anaknya masih pakai popok kan ya pasti kita nyarinya nursery room yang properly ya, yang bagus gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan anaknya udah lebih dewasa ya paling enggak aman lah, misalkan dia main air berarti ada petugasnya atau misalkan ada peralatan yang memadai gitu. Terus ada pengawas yang mungkin banyak nggak dibiarkan gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan dia main di alam, kita pastikan bahwa memang itu sudah sesuai standar. Kalau dia main apa gitu yang luncur-luncuran gitu kan, atau yang dia main flying fox mungkin. Nah, itu mungkin perlu dicek dulu sudah sesuai belum dengan standarnya. Maksudnya kan secara safety-nya ya. Nah ini kan kalau kita liburan jauh gitu, misalkan kita pergi ke pantai atau misalkan pergi ke rumah nenek, kakek gitu kan Bu. Itu kan pasti kita memerlukan transportasi ke sana. Lalu memilih transportasi yang ramah anak ini seperti apa Bu? Misalkan kan ada anak yang tidak suka kelamaan naik mobil, tapi perjalanannya jauh, barang bawaannya banyak. Nah ini harus menyesuaikan dengan si anak, menjelaskan dengan si anak ini seperti apa? Nah, makanya ketika liburan diagendakan, itu kita sudah sounding duluan nih ke anak, apalagi anak-anak kecil ya. Kalau misalkan dia mungkin sudah SMP atau SMA lebih mudah ya untuk membujuk atau untuk membuat anak paham. Tapi kalau misalkan yang kecil itu dari jauh-jauh hari udah disounding. Nanti kita ke tempat ke tempat nenek ya gitu. Waktunya 6 jam dari Banjarmasin nanti kakak misalkan atau nanti adek begini. Nah, terus nanti jalannya jauh. Jadi mungkin yang itu disounding duluan. Terus nanti di sana itu mungkin tidak ada wifi dan lain-lain. Nah, itu juga disampaikan. Jadi jangan sampai apalagi kalau dia belum pernah ke sana ya. Mending kalau misalkan dia sudah pernah ke sana dan dia menikmati tuh ke desa tempat neneknya misalkan. Tapi kalau dia belum pernah, mungkin bayangannya akan sama dengan yang di rumah. Kan biasanya kalau anak-anak ada yang peristiwa terjadi sesuatu gitu di jalanan, dia nangis gitu Bu karena kecapean mungkin, atau mungkin karena males gitu, karena pusing. Ini bagaimana Bu? Kalau mengatasi anak yang tantrum di jalan misalnya. Nah ya, makanya kan
kita persiapan tadi ya, kita Mm-mm. sounding dulu. Terus juga kalau misalkan jalannya lama, mungkin kita bisa persiapkan snack Mm-mm. atau makanan yang dia suka, jadi nggak sampai kelaparan. Kadang kan anak tantrum, yang kecil ya, Iya. itu kan dia bosan Mm-mm. atau lapar Mm-mm. atau kehausan Mm-mm. gitu. Jadi mungkin kalau perjalanannya 6 jam mungkin 1 kali stop kali Mm-mm. ya gitu. Terus harus kemana, terus biar dia berdiri dan Mm-mm. peregangan gitu. Mm-mm. Ya jangan sampai kita ngamuk ya Bu ya sebagai orang Jangan tua sampai ya. mamanya yang ngamuk juga. Iya.